Salam sejahtera Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, nama saya Laura Mahendrata. Saya adalah dosen informatika di Universitas Ciputra, Surabaya. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait topik algoritma dan pemrograman yang akan digunakan untuk kurikulum informatika di jenjang SMP. Kita akan membahas dulu apa yang dimaksud dengan algoritma dan pemrograman itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui, algoritma itu adalah urutan langkah yang dibuat untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. Hal ini tidak harus melulu mengacu kepada komputer, jadi algoritma itu bisa dibuat untuk berbagai hal dan tidak harus ada kaitannya dengan komputer. Nah, kalau pemrograman itu sendiri, itu adalah proses untuk mengembangkan sebuah program atau urutan langkah yang sudah kita lakukan di algoritma menggunakan perangkat lunak komputer, aplikasi, atau situs web. Ya, jadi algoritma yang sudah kita buat tadi itu akan kita terjemahkan menjadi kode program, dan ini untuk memberikan instruksi kepada perangkat komputer untuk menyelesaikannya. Ya, algoritma yang kita selesaikan menggunakan perangkat komputer itu yang disebut dengan pemrograman. Nah, algoritma dan pemrograman ini yang akan mengatur jalannya sistem komputer nantinya. Pada level SMP, tujuan anak-anak untuk belajar algoritma dan pemrograman ini yang pasti kita tidak ingin membentuk mereka untuk menjadi programmer, ya. Bila nantinya mereka menjadi programmer itu suatu hal yang bagus, tapi poin utamanya adalah kita ingin membentuk pola berpikir computational thinking mereka. Nah, salah satunya melalui karya kreatif ini, ya, melalui membuat aplikasi atau melakukan algoritma dan pemrograman yang tentunya kita akan memilih caranya yang mendidik dan tentunya menghibur, sehingga mereka tidak bosan dan mereka tidak stres ya untuk belajar algoritma dan pemrograman ini di usia yang masih sangat muda. Apa manfaat algoritma dan pemrograman itu sendiri untuk kehidupan sehari-hari? Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelumnya atau perlu kita informasikan kepada siswa-siswi di tingkat SMP ini, mengapa penting untuk belajar algoritma dan pemrograman. Yang pertama, kalau mereka menguasai keterampilan ini, mereka akan memiliki basic untuk membangun keterampilan untuk belajar di bidang lain juga. Dan belajar pemrograman itu seperti kita belajar bahasa asing yang baru. Misalnya kita siswa-siswi kita sekarang ahli bahasa Inggris. Nah, dengan mereka ahli bahasa Inggris, itu akan membuka pintu untuk mereka untuk belajar hal-hal lain yang berbasis bahasa Inggris, ya, yang disampaikan dengan bahasa Inggris. Sama dengan bahasa pemrograman, sama seperti itu juga. Pada saat mereka belajar bahasa pemrograman, mereka akan terbuka pintu untuk membuat karya-karya kreatif baru yang ada hubungannya dengan pemrograman ini sendiri, ya. Dan seperti kita ketahui juga di masa depan itu akan banyak pekerjaan yang perlu kemampuan programming, ya, paling tidak kemampuan logical thinking dan juga critical thinking itu untuk berbagai problem solving, ya. Ilmu informatika akan dipakai di semua bidang pekerjaan, itu tidak bisa dipungkirin, karena teknologi juga sudah sangat kental di berbagai bidang, ya. Jadi akan sangat bermanfaat bila mereka menguasai algoritma dan pemrograman dan yang menjadi bagian dari ilmu informatika ini. Nah, yang menarik adalah coding dan programming ini ternyata membuka sebuah hal baru yang kita sebut dengan new art, yang merupakan sebuah tipe seni yang baru di mana siswa-siswi ini bisa berkreasi tanpa batas. Misalnya mereka bisa membuat animasi, membuat game, dan banyak hal lainnya. Ya, agar siswa-siswi kita ini tidak kaget gitu ya, terkaget pada saat mereka belajar terkait hal algoritma dan pemrograman ini, ada baiknya bahwa kita mengajarkannya secara bertahap atau yang kita sebut dengan incremental development, ya. Dan tentunya yang kita lihat nantinya atau yang kita nilai itu sebaiknya bukan hasil apa yang mereka buat, tapi proses mereka, dari mereka yang awalnya tidak paham sama sekali, tidak bisa sama sekali, kemudian mereka bisa membuat aplikasi yang sederhana atau animasi yang sederhana yang menerapkan prinsip-prinsip algoritma ini tadi,
itu sudah sangat bagus, dan proses itulah yang sebaiknya nantinya kita nilai pada saat pembelajaran. Nah, apa kaitan algoritma pemrograman ini dengan mata pelajaran yang lain? Seperti disebutkan di sini bahwa algoritma dan pemrograman itu berkaitan dengan mata pelajaran lain, di mana kemampuan memprogram ini nantinya akan digunakan untuk kegiatan di praktik lintas bidang informatika. Nah, yang dimaksud dengan praktik lintas bidang adalah penerapan informatika itu sendiri di bidang-bidang yang lain. Ya, selain itu nanti juga ada yang berkaitan dengan mata pelajaran seperti matematika, IPA, bahasa, dan yang lain-lain. Contohnya saja, kalau matematika, misalnya perhitungan matematika yang kompleks, membuat diagram, ya, membuat laporan seperti itu, atau laboratorium virtual yang akan banyak digunakan di kelas IPA atau kelas bahasa, misalnya membuat aplikasi yang berhubungan dengan pembelajaran bahasa. Nah, itu semua membutuhkan kemampuan algoritma dan pemrograman untuk membuat aplikasinya. Ya, jadi belajar algoritma dan pemrograman ini nantinya akan sangat berguna untuk bisa dipraktekkan di mata pelajaran yang lain. Nah, berikut adalah peta konsep dari materi yang akan dipelajari di kelas 7 SMP ini. Ya, di algoritma dan pemrograman kita akan bagi menjadi 3 atau 4 lah ya. Yang pertama adalah awal pemrograman, di mana di situ kita akan belajar dunia atau universe dari aplikasi yang akan digunakan. Kemudian kode-kode apa aja, fungsinya apa, itu yang akan kita pelajari. Kemudian kita juga akan melakukan eksplorasi dasar, ya, eksplorasi fungsi dasar. Misalnya apa aja fitur-fitur yang disediakan oleh aplikasi yang akan kita gunakan untuk pemrograman ini. Misalnya bagaimana bermain dengan suara, bagaimana menambahkan background atau latar belakang, karakternya, kemudian format sel, dan macam-macam. Nah, untuk pemrograman sendiri, di sini konsep yang akan kita pelajari cukup banyak ya. Jadi ada bagaimana menggerakkan objek, kemudian event, merespon event, mengelola variabel, mengontrol gerakan, ya, kemudian melakukan procedural programming yang di dalamnya ada kondisional dan pengulangan, ya, repetisi bisa dibilang. Kemudian kita juga akan melakukan nantinya pemrograman blok. Dan yang terakhir kita bagi menjadi yang keempat adalah robot manual. Nah, ini adalah peta konsep materi dari topik algoritma pemrograman yang akan dipelajari di level 7 atau di kelas 7 tingkat SMP. Aktivitas pembelajarannya sendiri kita akan bisa bagi dua. Jadi seperti tadi disebutkan di awal bahwa algoritma itu tidak harus dipelajari dengan menggunakan komputer, ya. Karena itu kita bagi menjadi dua. Bapak Ibu guru bisa menyampaikan dengan plug, ya, dengan cara metode pembelajaran plug atau yang menggunakan komputer. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang bisa mendukung. Misalnya Scratch, Blockly, Tanker, Alice, Quick, dan banyak hal yang lainnya. Bila ada keterbatasan di mana siswa-siswi tidak selalu punya akses ke komputer, maka tetap saja kita bisa mengajarkan algoritma ini atau basic dari pemrogramannya menggunakan metode unplug atau tanpa komputer. Nah, contohnya bisa menggunakan kartu atau mereka bisa langsung bereksplorasi di dunia nyata, ya, seperti yang kita lihat di contoh gambar ini.